Halo, selamat pagi teman-teman, adik-adik yang baik. Pada kesempatan ini, kita kembali lagi berjumpa dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik di kelas 8 semester ganjil. Ya. Nah, pada kesempatan ini, kita akan belajar materi tentang gereja sebagai paguyuban orang beriman. Ya. Gereja sebagai paguyuban orang beriman. Oke. Nah, mari kita lihat tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian gereja sebagai paguyuban orang beriman. Yang kedua, peserta didik dapat mengklasifikasikan keanggotaan gereja sesuai dengan hierarki dalam gereja Katolik. Nah, yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan sifat-sifat gereja Katolik berdasarkan syahadat para rasul. Kemudian, peserta didik dapat menguraikan tugas gereja yang mengacu pada panca putusan gereja, yakni kerikma, koinonia, liturgia, diakonia, dan martiria. Oke, adik-adik, ini tujuan pembelajaran kita. Nah, kita akan masuk pada prosesnya. Namun, sebelum mulai, kita akan mengawali dengan doa pembuka. Ya. Bapak akan tuntun dari sini. Mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu, karena Engkau tak pernah lelah menghimpun kami hidup dalam satu persekutuan iman. Bapa, hari ini kami akan belajar tentang gereja sebagai paguyuban orang beriman. Mohon dampingilah kami agar semakin menyadari akan kehadiran kami sebagai anggota paguyuban gereja, serta tugas yang melekat dalam diri kami setelah menerima rahmat pembaptisan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Adik-adik, kita sudah buka dengan doa pembuka. Mari kita lihat ya, poin yang pertama pada materi kita hari ini. Yang pertama, pengertian gereja sebagai paguyuban. Nah, di sini ada dua gambar sebagai ilustrasi. Ya. Gambar yang pertama, ada gambar yang kedua. Nah, di samping itu, yang mau ditunjukkan juga di sini adalah gereja, kata gereja ini, yang awalannya huruf kecil. Ya. G-nya huruf kecil. Dan ada kata gereja yang G-nya huruf besar. Nah, apa bedanya? Sebenarnya dari gambar ini sudah mau menunjukkan bahwa konsep gereja yang G-nya huruf kecil itu mau menunjuk pada satu bangunan fisik dari gereja itu sendiri. Ya. Mau menunjuk bangunan. Ya, ada satu bangunan, ada salib di atasnya yang biasa kita kenal dengan sebutan gereja, ya, tempat ibadah. Gitu. Nah, sedangkan gereja yang G huruf besar ini ya, lebih luas maknanya. Nah, gereja di sini mau menunjuk satu persekutuan. Kalau lihat gambar ini ada orang-orang yang ya, bergandengan tangan membentuk satu persekutuan kelompok. Ya. Nah, gereja dalam arti sebagai satu persekutuan umat Allah. Ya, ini paham gereja. Ya, berbeda dengan gereja yang huruf kecil. Ya, itu ada menunjuk pada bangunan. Nah, dari sini kita sudah bisa membandingkan ya, sudah bisa melihat apa beda gereja yang menunjuk pada bangunan fisik dan gereja secara substansi ya sebagai persekutuan umat Allah, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, pengertian gereja. Kata gereja tentu berasal dari kata igreja Portugis ya. Kemudian dalam bahasa Latin juga disebut ecclesia
dan dalam bahasa Yunani juga disebut yang sama, itu eklesia. Nah, semuanya ini memiliki arti yang sama. Artinya, kumpulan umat Allah yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Gitu ya artinya. Nah, untuk apa gereja diutus? Gereja diutus untuk menyebarkan ajaran cinta kasih Kristus demi membangun kerajaan surga. Gitu ya. Pengertian dari gereja. Nah, gereja bukan benda mati, ya. Gereja bukan soal bangunan yang indah, yang megah, yang mewah, ya. Tetapi gereja itu harus hidup. Gereja itu dinamis dan harus berkembang, ya. Karena gereja adalah umat Allah yang disebut sebagai tubuh Kristus, sekaligus juga disebut sebagai bait Roh Kudus, ya. Itu pengertian dari gereja atau paham tentang gereja, ya. Jadi gereja tidak terbatas pada bangunan saja. Banyak orang yang mengerti bahwa gereja itu hanya sebatas satu bangunan, ya, tempat ibadah. Tapi gereja itu adalah umat itu sendiri, ya. Persekutuan dari umat itu sendiri. Oke. Nah, mari kita lihat pengertian gereja sebagai umat Allah. Mengacu pada Katekismus Gereja Katolik nomor 752 dikatakan bahwa gereja adalah persekutuan umat beriman di seluruh dunia yang terdiri dari jemaat-jemaat setempat dan menjadi nyata sebagai pertemuan liturgis, ya, terutama sebagai pertemuan Ekaristi, ya. Nah, dalam kitab Perjanjian Lama, ya, kitab Yeremia juga mengatakan bahwa aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku, ya. Nah, umat di sini mau menunjuk gereja itu sendiri, ya, gereja sebagai umat Allah. Demikian juga dalam Perjanjian Lama bangsa Israel, ya, disebut sebagai satu gereja. Mengapa? Karena mereka adalah umat kesayangan Allah, ya. Gitu. Gereja adalah satu paguyuban, ya. Paguyuban orang-orang beriman yang mengimani Allah. Oke, kita lanjut. Pengertian gereja sebagai tubuh Kristus. Nah, gereja diilustrasikan sebagai satu tubuh, ya. Jadi ada satu tubuh. Kristus itu sebagai kepala dan kita umatnya, ya, itu sebagai bagian dari pelengkap tubuh itu, ya. Kristus adalah kepala dan daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, ya, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih, ya. Itu termuat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, ya, bab 4 ayat 16. Apa maksudnya? Ya. Jadi sebagai contoh, saya, ya, Bapak dalam satu tubuh, ya, Kristus sebagai kepala, ya, Bapak itu jadi tangan, contoh, ya, atau jadi kaki, ya. Tugas kaki apa? Berjalan. Tugas tangan apa? Bekerja dan lain sebagainya. Nah, kaki dan tangan dia harus berfungsi sesuai dengan tugasnya masing-masing, ya. Dan Kristuslah sebagai kepala, ya. Kristuslah yang menjadi pokok, yang mengarahkan kita, ya, supaya boleh menuju kepada keselamatan, ya. Nah, gereja adalah kumpulan umat yang mengutamakan kesatuan walaupun berbeda karunia dan pelayanannya. Ya, itu juga termuat dalam surat Rasul Paulus yang pertama, ya, kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 7. Nah, ini, ya, mau menunjukkan pengertian gereja itu sebagai tubuh Kristus. Oke, kita lanjut, ya. Nah, gereja sebagai komunio atau persekutuan. Nah, ini tujuannya, ya. Ketika kita melihat pengertian gereja, sebenarnya arahnya mau menunjukkan bahwa gereja itu adalah satu persekutuan, ya. Gereja sebagai komunio itu dipanggil untuk mengembangkan persatuan dan persaudaraan yang terbuka,
tidak hanya terhadap internal, tetapi juga terhadap semua orang yang beragam latar belakang sosial budayanya. Ya, jadi itu gereja sebagai komunio atau persekutuan, ya, dipanggil untuk mengembangkan persatuan. Ya. Nah, gereja Katolik adalah gereja yang satu, ya, gereja yang kudus, gereja yang Katolik dan gereja yang apostolik. Ya. Nah, itu adalah sifat-sifat gereja. Nah, gereja yang sesungguhnya adalah gereja yang membangun satu persekutuan, ya, antara umat Allah, ya, membangun satu persekutuan umat Allah dan terarah kepada Allah. Ya. Itu gereja yang sesungguhnya. Gereja bukan cuma sekedar bangunan saja, ya, karena tanpa ada bangunan gereja, ya, substansi gereja itu tetap hadir, ya, karena gereja itu adalah umat itu sendiri. Oke, kita lanjut pada poin yang kedua. Kita bicara tentang keanggotaan gereja Katolik, ya, keanggotaan gereja Katolik. Nah, struktur hierarki dalam gereja Katolik itu ada 3. Yang pertama, kaum klerus atau biasa disebut kaum tertahbis. Kedua, kaum hidup bakti atau biarawan-biarawati. Dan yang ketiga, kaum awam. Nah, inilah keanggotaan dari gereja Katolik, ya. Mari kita lihat satu-satu, ya. Nah, yang pertama kaum klerus atau kaum tertabis. Nah, siapa saja yang termasuk dalam kaum klerus atau kaum tertabis? Yang pertama itu uskup, imam, dan diakon. Karena ketiga ini memperoleh atau mengalami rahmat tabisan, ya. Tabisan yang pertama itu diakon. Kemudian tabisan selanjutnya tabisan imam. Dan tabisan yang terakhir adalah tabisan uskup. Nah, tugas utama dari kaum klerus adalah pelayanan rohani dan menguruskan gereja melalui perayaan-perayaan sakramen. Itu tugas utamanya, ya. Oke, mari kita lanjut ke kaum yang berikutnya. Kaum biarawan-biarawati, ya, atau kaum hidup bakti. Itu adalah mereka yang membaktikan diri untuk mewartakan kabar gembira dalam bidang-bidang tertentu seperti pendidikan, medis, rumah retret, ya, dan lain-lain. Ya. Hidup mereka itu dijiwai oleh spiritualitas orang kudus tertentu yang menjadi pelindung tarekat mereka, gitu, ya. Contoh, di wilayah Sulawesi Utara, khususnya di Manado, itu ada kongregasi JMJ, ya, suster-suster JMJ, Jesus Maria Yosef. Ada juga DSY, ada juga Karmel, ya. Mereka membaktikan, ya, diri mereka sebagai kaum biarawan-biarawati. Ya. Ada Frater CMM, ya, ada Bruder BTD. Nah, itu yang kita boleh lihat, ya, di wilayah kita, ya. Oke, kita lanjut, ya. Dan yang terakhir itu kaum awam. Ya, kaum awam adalah anggota gereja yang mengemban tugas perutusan sesuai kehendak Allah, yakni mengelola tata dunia dengan nilai Kristiani. Nah, tugas dan pelayanan kaum awam berdasarkan profesinya masing-masing. Coba kalau adik-adik lihat ini gambar yang ada di pinggir ini sebenarnya sudah mewakili dari berbagai macam profesi, ya, manusia. Ya. Ada guru agama, ya, Bapak sebagai guru agama, katekis, ada dokter, petani, nelayan, ya, tukang, dan lain sebagainya. Ya. Nah, profesi ini yang diemban oleh kaum awam, ya, tugasnya itu mengelola tata dunia dengan nilai Kristiani. Jadi kita bisa, ya, mewartakan sabda Allah, kabar sukacita dengan profesi kita masing-masing, gitu, ya. Kaum awam. Oke. Kita selesai pada poin yang kedua dan kita akan lanjut di poin yang selanjutnya, yaitu tentang ciri gereja sebagai paguyuban. Nah, ketika kita bicara tentang sifat atau ciri gereja sebagai paguyuban,
tentu rujukannya ada pada syahadat para rasul, ya. Aku percaya, gitu ya. Pernyataan iman Katolik, ya, yang mengatakan bahwa aku percaya akan gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Nah, itu poinnya, ya. Jadi sifat gereja itu satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Kita lihat yang pertama. Apa yang dimaksud dengan gereja yang satu? Gereja yang satu artinya itu kesatuan dalam gereja tampak dalam satu Injil, Sabtu baptisan, dan satu jabatan yang dikaruniakan kepada Petrus dan ke-12 rasul. Itu ya, gereja yang satu. Kemudian, apa yang dimaksud dengan gereja yang kudus? Gereja yang kudus itu merupakan gereja yang menjadi perwujudan kehendak Allah yang Maha Kudus untuk bersatu dengan manusia dan mempersatukan manusia dalam kekudusannya. Kita bisa lihat dalam artikel 8, 39, 41, dan 48 dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, ya, Lumen Gentium, gitu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat juga dalam kitab Ibrani bab 2 ayat 1. Ya. Dia mau menggambarkan bagaimana itu gereja yang kudus. Gereja yang kudus merupakan rahmat Allah, ya, yang menjadi sarana keselamatan bagi umat. Gitu ya. Nah, kedosaan para anggota gereja tidak menghapus kekudusan gereja, sebab gereja menerima kekudusan dari Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itu kekudusan gereja itu tidak dapat dihapuskan, ya. Itu kekal, ya. Itu gereja yang kudus. Nah, berikut apa yang dimaksud dengan gereja yang Katolik? Gereja yang Katolik berarti gereja diperuntukkan bagi semua manusia dari segala bangsa, tempat, dan zaman. Ya, artinya apa? Artinya gereja terbuka bagi dunia dan tidak terbatas pada tempat tertentu, bangsa tertentu, budaya tertentu, waktu tertentu, golongan masyarakat tertentu, ya, mencakup seluruh manusia, ya, mencakup seluruh bangsa. Oke? Itu maksud dari gereja yang Katolik. Dan kemudian apa yang dimaksud dengan gereja yang apostolik? Ya. Apostolik berasal dari kata apostelo, ya, dari bahasa Yunani, artinya mengutus dan menguasakan. Nah, gereja yang berasal dari para rasul dan tetap berpegang teguh pada kesaksian iman rasuli dengan Kristus Yesus sebagai pedoman serta berpusat pada kitab suci dan tradisi. Nah, adik-adik, jadi gereja yang apostolik itu sebenarnya mau menunjuk bahwa gereja itu berasal dari para rasul itu sendiri, ya, sebagai jemaat perdana. Kita bisa lihat dalam, ya, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47 bagaimana menggambarkan tentang gereja yang apostolik di situ, ya. Oke. Gereja perdana. Nah, sifat gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik ini akan tetap berjalan seterusnya apabila semua komponen dalam gereja itu turut mengusahakan agar semuanya senantiasa diwujudkan dalam berbagai usaha atau kegiatan nyata yang diikuti oleh seluruh umat Allah, gitu ya. Nah, kita akan masuk pada poin yang terakhir, yakni bentuk-bentuk pelayanan gereja sebagai paguyuban. Oke. Nah, ciri hidup jemaat perdana sampai sekarang masih dipelihara dan dilaksanakan oleh gereja. Maka dari itu ada 5 bentuk pelayanan gereja sebagai paguyuban. Ya, itu biasa kita kenal itu panca perutusan gereja. Apa? Yang pertama kerigma, kedua koinonia, ketiga liturgia, keempat diakonia, dan kelima martiria. Ya. Mari kita lihat satu-satu, ya. Yang pertama kerigma. Kerigma, apa itu kerigma? Kerigma adalah pewartaan. Ya. Nah, di sini ada 3 gambar. 3 gambar yang mengilustrasikan bagaimana bentuk-bentuk pewartaan yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai umat beriman. Ya. Contoh.
Di sini ada gambar seorang sedang membaca kitab suci, ya, sebagai lektor pada perayaan Ekaristi atau pada perayaan Sabda dan lain sebagainya. Ya. Kemudian gambar yang kedua di sini bicara menunjukkan bahwa ada seorang yang sedang bermazmur. Ya. Kemudian gambar yang ketiga, bentuk pewartaannya dalam bentuk kor, ya, menyanyikan lagu kor, lagu ordinarium dalam gereja, ya, yaitu Kyrie, Gloria, Sanctus, dan Agnus Dei. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pewartaan. Ya. Oke, itu kerikma. Nah, berikut apa? Berikut adalah koinonia. Koinonia artinya persekutuan. Nah, coba lihat, ada 3 gambar juga yang Bapak kemukakan di sini. Gambar yang pertama itu gambar doa rosario. Nah, sekarang bulan Oktober, ya, umat Katolik itu setiap malam mengadakan rosario. Bagaimana dengan adik-adik sekalian? Sudah ikut rosario atau belum? Harus ikut, ya. Kemudian ada rekoleksi di sini. Dan ini gambar yang paling besar, ini adalah gambar perayaan Ekaristi. Ya, persekutuan di sini. Ya, bersatu dengan tubuh Kristus. Ya, koinonia. Jadi rajin-rajin masuk misa, ya, dan ibadah-ibadah lingkungan. Berikut liturgi. Ya, liturgi atau pengudusan ini berhubungan dengan doa ibadat secara kudus, ya, secara khusus, ya. Nah, secara khusus kita lihat di sini soal perayaan Ekaristi. Ya, perayaan Ekaristi adalah puncak dan keselamatan hidup gereja. Ya. Maka di sini ada gambar Paus sementara mengangkat hosti dalam doa syukur agung ini pada perayaan Ekaristi. Ya. Oke, ini bentuk liturgianya. Ya. Nah, berikut diakonia. Apa itu diakonia? Diakonia itu adalah pelayanan. Nah, coba lihat gambar yang ditampilkan ini. Ada pelayanan, ada bentuk pelayanan di sini, ya. Kemudian ada gambar yang besar ini, gambar Mother Teresa, ya. Beliau mengatakan bahwa suatu diakonia, ya, itu tercipta dari keheningan dan doa, ya. Buah dari keheningan adalah doa. Buah dari doa adalah iman, buah dari iman adalah cinta, buah dari cinta adalah pelayanan, buah dari pelayanan adalah damai. Ya. Jadi ada hening, doa, iman, cinta, pelayanan, dan damai. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ini martiria. Martiria, coba lihat gambar 3 gambar yang ada ini. Gambar yang pertama ini ada orang pegang rosario, ya. Artinya ada orang yang sementara berdoa rosario. Nah, martiria ini bicara tentang kesaksian iman, ya, bersaksi tentang iman kita. Nah, kemudian gambar yang kedua ini ada tanda salib di dahi saat perayaan Rabu Abu. Kemudian ada melakukan tanda salib di sini. Apa maksud dari gambar-gambar ini yang ditampilkan dalam martiria? Ya. Nah, siswa-siswi yang baik, tanda salib di dahi saat perayaan Rabu Abu, banyak anak muda zaman sekarang yang kalau pulang gereja sesudah mendapatkan abu, tanda salib di dahi, pas keluar gereja langsung hapus. Tahu mereka malu atau bagaimana. Nah, anak-anak sekarang cenderung demikian. Nah, ini yang kemudian mau ditekankan bahwa sebagai orang beriman, sebagai orang yang sudah dibaptis, sebagai orang Katolik, kita harus mampu, ya, menyatakan iman kita, ya, di mana saja kita berada, ya. Mampu bersaksi tentang iman Katolik kepada siapa saja, ya. Atau contoh yang ketiga ini, ketika kita berada di suatu tempat, ya, di rumah makan ada banyak orang, kemudian ketika makanan kita sudah
sampai ya, sebagai orang Katolik kan biasanya sebelum makan itu ya, doa yang paling singkat itu tanda salib ya, yang paling simple, paling gampang itu tanda salib baru makan. Nah, orang-orang sekarang, ya, anak-anak muda sekarang, entah mereka lupa atau malu, akhirnya membuat gerakan-gerakan tanda salib yang tidak benar, ya, atau tidak lengkap, ya, karena malu. Nah, ini adalah tantangan bagi kita semua, supaya kita boleh memberikan kesaksian dengan hal-hal yang sederhana. Tanda salib di depan umum adalah bentuk martiria, ya. Membiarkan tanda salib di dahi setelah perayaan Rabu Abu sampai dia hilang, itu salah satu bentuk martiria, ya, bukan hilang karena kita hapus, ya. Nah, ini yang kemudian menjadi perhatian kita bersama, ya, siswa-siswa, adik-adik yang baik. Semoga panca perutusan gereja ini boleh kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Dan sebagai rangkuman materi, bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil, dihimpun, dan diutus oleh Allah. Nah, ada 4 ciri atau sifat gereja, yakni 1, kudus, katolik, dan apostolik. Kemudian struktur organisasi gereja disebut hierarki. Nah, hierarki gereja Katolik itu mencakup 3 kaum. Yang pertama kaum klerus, ya, atau kaum tertabis, itu uskup, imam, diakon. Kemudian kaum biarawan, biarawati, ada suster, frater, bruder. Kemudian kaum awam yang dengan beragam profesi dalam kehidupan seperti guru, pilot, petani, nelayan, dan lain-lain. Nah, tugas mewartakan Injil bukan hanya tugas kaum klerus saja, akan tetapi menjadi tugas seluruh umat demi keselamatan manusia. Nah, kemudian yang terakhir, sebagai orang yang telah menerima rahmat baptisan, maka kita mengemban tugas perutusan gereja yang harus kita jalani. Ada 5 tugas perutusan gereja, yakni liturgi, ya, pengudusan, berhubungan dengan doa dan ibadat. Ada kerikma, pewartaan, berhubungan dengan pewartaan sabda Allah dan tindakan nyata. Kemudian ada koinonia atau persekutuan, membangun kebersamaan umat dalam lingkungan paroki, ya, wilayah rohani, dan lain-lain. Kemudian ada diakonia, pelayanan, berhubungan dengan pelayanan kita terhadap sesama, kepedulian, berbela rasa. Dan yang terakhir, martiria atau kesaksian, memberi kesaksian tentang kebenaran iman dan warta keselamatan yang berasal dari Yesus sendiri, ya. Nah, inilah yang menjadi rangkuman materi kita pada kesempatan ini. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan pemaparan materi tentang gereja sebagai paguyuban orang beriman. Semoga materi ini boleh kita mengerti, boleh kita pahami, dan tentunya boleh kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mari kita mengakhiri pertemuan kita, pembelajaran kita pada kesempatan ini dengan doa penutup. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami memahami bahwa kami adalah anggota tubuh-Mu yang kudus. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami dapat mensyukuri karunia yang kami peroleh, sehingga kami dapat menjalankan peran kami masing-masing, baik dalam gereja, sekolah, dan masyarakat. Karena hal ini adalah tanggung jawab kami sebagai putra-putri-Mu. Semua ini kami aturkan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, adik-adik yang baik, kita sudah selesai dalam pembelajaran ini. Terima kasih atas keterlibatan kita semua. Semoga materi ini boleh bermanfaat dan berguna bagi kita sebagai orang Katolik untuk mewujudkan tugas perutusan gereja di tengah-tengah umat. Demikian, sampai jumpa. Salam sehat.